Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Xuan Yu, aku, Lan Mengkin tentu tahu betapa berharganya benda ini. Dengan budidaya angsa zamrud, bahkan esensi kehidupan tingkat dewa dari pohon abadi pun sangat dihormati sehingga tidak dapat diukur dengan uang. Namun, Lan Xuan Yu memberinya 2 tetes begitu saja. Seperti yang dikatakan Qian Lei, Lan Xuan Yu benar-benar orang yang ahli dalam menciptakan keajaiban, dan inilah keajaiban yang benar-benar terjadi. Jika itu adalah hal berharga lainnya, dia pasti akan menolak. Bagaimana dia bisa menerima sesuatu yang begitu berharga? Tapi botol porselen rapuh di tangannya ini bisa menyelamatkan nyawa ibunya. Bagaimana mungkin dia tidak menerimanya? Lan Xuan Yu tertawa dan berkata, "Jangan katakan apa-apa lagi. Ayo pergi ke pengadilan dalam bersama kami dan bersaing memperebutkan 7 monster strike. Mulai sekarang, saya akan menunjukkan arah dan Anda akan menyerang. Jangan marah-marah lagi, juga, bersikaplah lembut terhadap saudaraku. Hanya itu permintaanku." Lan Mengkin menarik napas dalam-dalam, mengerucutkan bibirnya, dan membungkuk dalam-dalam pada Lan Xuan Yu. "Kapten, saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa. Hidupku adalah milikmu mulai sekarang." Lan Xuan Yu tertawa dan berkata, "Saya tidak menginginkannya. Berikan pada Qian Lei. Kalian berdua saling menjaga satu sama lain, dan kita semua akan bersama." Saat dia berbicara, dia memperhatikan bahwa ekspresi Biji agak aneh. Setelah terkejut, emosi Biji tiba-tiba menjadi sangat sedih. "Senior Biji, kamu baik-baik saja?" Lan Xuan Yu bertanya. Biji berkata sambil tersenyum pahit, "Esensi kehidupan tingkat dewa, itu adalah esensi kehidupan tingkat dewa. Jika saya bisa mendapatkan setetes saat itu, hanya 1 tetes, saya akan mampu menyelesaikan transformasi dan terobosan saya ke peringkat dewa seperti Daming dan Erming. Dan sebagai makhluk tingkat dewa, saya akan memiliki kesempatan untuk membantu Raja Bis lainnya menyelesaikan terobosan mereka juga. Begitulah dunia yang selalu berubah dan nasib makhluk-makhluk. Yang bisa saya lakukan hanyalah menghela nafas." Memang benar, dia hanya selangkah lagi dari peringkat dewa. Entah itu dia, dewa binatang di Tian, naga iblis neraka, atau permaisuri iblis, mereka hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai peringkat dewa. Dengan lenyapnya alam ilahi dan melemahnya penindasan yang mencegah makhluk jiwa menjadi dewa, mereka memiliki peluang nyata untuk menyelesaikan terobosan itu. Namun premisnya adalah mereka membutuhkan peluang yang tepat. Federasi Douluo tidak mengizinkan mereka untuk terus tinggal di planet Douluo, dan salah satu alasan terpentingnya adalah mereka tidak ingin melihat munculnya pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di antara makhluk jiwa. Itu sebabnya mereka akhirnya membuat pilihan dan menjadi jiwa roh. Bahkan di Tian hanya bisa eksis sebagai keterikatan pada Lan Xuan Yu. Harapan mereka sekarang sepenuhnya bertumpu pada Lan Xuan Yu. Dan mereka bisa mengubah segalanya hanya dengan setetes esensi kehidupan tingkat dewa pohon abadi. Itu bahkan bisa mengubah segalanya tentang seluruh silsilah makhluk jiwa di planet Elf. Sekarang mereka benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan Lan Xuan Yu telah memberikannya dengan begitu mudah. Bagaimana tidak membuat Emerald Swan merasa patah hati? Biji memandang Lan Xuan Yu dan berkata, "Tuan muda, bisakah Anda memberitahu saya apa esensi kehidupan ini?" Lan Xuan Yu dengan tenang berkata, "Itu diberikan kepadaku oleh Penatua Su. Dia menunjuk saya sebagai pemimpin sekolah kehidupan berikutnya dan saya memperoleh pengakuan dari pohon abadi." Pohon abadi memisahkan 3 tetes esensi kehidupan ini dan meminta Penatua Su untuk memberikannya kepadaku. Saya sendiri yang menggunakan salah satunya, dan 2 tetes sisanya ada di sini. Pada saat ini, Lan Mengkin memahami dengan lebih jelas betapa berharganya 2 tetes esensi kehidupan tingkat dewa di tangannya. Matanya memerah lagi untuk sesaat. Sambil menghela nafas pelan, Biji menoleh ke Lan Mengkin dan berkata, "Agar aman, bawa ibumu ke kota Shrek untuk mengambilnya. Yang terbaik adalah berendam di air danau Dewa Laut untuk memaksimalkan efek sari kehidupan. Anda dapat berada di pihak untuk melindunginya, dan saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah fisiknya sepenuhnya. 1 tetes sudah cukup, dan sisanya harus dikembalikan kepada Tuan Muda. 1 tetes esensi kehidupan tingkat dewa setara dengan 1 kehidupan individu yang kuat."
Baiklah, baiklah. Lan Mengkin mengangguk berulang kali, mengembalikan botol porselen itu ke Lan Xuanyu. Kapten, simpanlah untuk saat ini. Aku akan memintanya saat aku membawa ibuku. Bagus. Lebih baik melakukannya lebih cepat daripada terlambat. Kamu harus meminta izin dari guru besok dan membawa ibumu ke sini secepatnya. Saya akan membuat aplikasinya di sisi ini. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Sembuhkan ibumu secepatnya agar kamu bisa tenang. Lan Mengkin membungkuk lagi pada Lan Xuanyu dengan air mata berlinang, lalu melangkah mundur untuk berdiri di samping Qian Lei, yang memeluk bahunya dan menghiburnya dengan lembut. Biji memandang botol porselen di tangan Lan Xuanyu dengan mata yang rumit, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam tubuh Lan Mengkin. Bai Xiu menghela nafas lega dan tersenyum. Solusi sempurna, itu hebat. Yang lain tidak bisa menahan senyum. Lan Xuanyu berkata, ayo pergi, semuanya kembali dan istirahat lebih awal. Kita sedang memasuki tahap akhir. Setiap orang harus bersiap sepenuhnya untuk ujian kelulusan, dan akademi tidak akan membiarkan kami lulus dengan mudah. Apakah Lan Xuanyu merasa sakit hati terhadap esensi kehidupan tingkat dewa? Sampai batas tertentu, ya. Binatang pencari harta karun di tubuhnya menjadi gelisah ketika mendengar bahwa Lan Xuanyu akan memberikan 2 tetes, tapi dia menahannya dan tidak membiarkannya keluar. Bagi Lan Xuanyu, 2 tetes esensi kehidupan tingkat dewa berarti jumlah total energi kehidupan yang dibutuhkannya untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Dengan kata lain, tanpa harta lainnya, 2 tetes esensi kehidupan tingkat dewa ini memiliki peluang tertentu untuk membantunya menerobos ke dering ke-6. Tapi bisakah dia menyaksikan orang mati tanpa melakukan apapun? Tentu saja tidak. Pilihan yang tepat adalah menggunakan hal-hal baik di tempat yang paling dibutuhkan, dan dia selalu yakin akan hal itu. Keesokan paginya, Lan Mengkin berangkat pagi-pagi untuk pulang dan menjemput ibunya. Tidak ada yang lebih penting baginya selain ini. Yang lain fokus pada budidaya mereka. Pada titik ini, mereka semua fokus pada pengembangan dan peningkatan diri. Kelas Paskasarjana tidak memiliki kursus khusus, dan siswa diharapkan mencari bantuan guru jika mereka memiliki masalah. Semua orang sedang mempersiapkan ujian kelulusan akhir. Pengaturan utama Lan Xuanyu selama 2 hari ini adalah membiasakan diri dengan kemampuannya dan berlatih menempa. Dia sedang menunggu Paman Yue dan Guru Nana datang dan membimbingnya. Penatua Su telah memberitahunya bahwa akademi telah menyiapkan kesempatan baginya untuk pergi ke markas besar Pagoda Jiwa untuk berlatih di platform kenaikan roh tingkat lanjut dalam waktu setengah bulan. Dia diharapkan sudah siap sepenuhnya sebelum itu. Lan Xuanyu belum pernah benar-benar pergi ke Spirit Ascension platform sebelumnya. Ketika dia masih muda, dia tidak mampu membeli tiket, dan setelah masuk Akademi Shrek, dia terlalu sibuk belajar dan berlatih sehingga tidak punya waktu luang. Yang paling penting, cincin jiwanya tidak memerlukan platform kenaikan roh untuk ditingkatkan. Selama dia membuat terobosan, cincin jiwanya akan berevolusi secara alami. Oleh karena itu, dia tidak memiliki banyak harapan atas apa yang bisa dia peroleh dari pergi ke platform Spirit Ascension. Yang lebih penting adalah pengalaman berada di sana. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk mendapatkan pengalaman sebelum menuju ke platform Spirit Ascension. Sebelumnya, dia harus belajar dengan Tang Lei dan Guru Nana, serta menyelesaikan masalah Ibu Lan Mengkin. Hari-hari yang memuaskan selalu berlalu dengan cepat, dan 2 hari berlalu dengan cepat. Lan Xuanyu juga menerima pemberitahuan dari Tang Lei bahwa dia telah berhasil tiba di pusat luar angkasa kota Shrek. Tang Lei tidak meminta Lan Xuanyu menjemputnya, dia datang sendiri. Ketika Lan Xuanyu melihatnya, dia melihat Tang Lei mengenakan pakaian kasual berwarna putih. Rambut biru panjangnya tergerai di belakangnya, anggun dan lembut. Jika dilihat dari belakang, mungkin dikira wanita cantik bertubuh langsing. Dia mengenakan topi, yang pinggirannya sengaja ditekan ke bawah untuk menutupi sebagian besar wajahnya, dan topeng di wajahnya, yang menyembunyikan identitasnya dengan sempurna. Paman Lei, Lan Xuanyu dengan gembira menyambutnya dan memeluk Tang Lei erat-erat. Tang Lei melepas topeng dan topinya, memeluknya kembali, menatapnya sambil tersenyum, mengangguk, dan berkata, kamu tampaknya telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Lan Xuanyu mengundangnya ke asramanya dan menuangkan segelas air untuknya. Paman Lei, kamu berencana tampil di mana?
Tang Le menjawab, mungkin di Heavenly 2 planet minggu depan. Jadi, kali ini saya hanya bisa tinggal selama 2 hari sebelum saya harus buru-buru kembali. Lan Xuanyu merasa sedikit malu dan berkata, aku minta maaf karena membuatmu datang sejauh ini. Tang Le melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah. Aku juga datang menemuimu. Kamu terlihat berbeda. Tatapannya menyapu Lan Xuanyu, menunjukkan sedikit keterkejutan. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami dapat merasakan perubahan pada tubuh Lan Xuanyu. Perubahan yang terjadi bukan sekedar perubahan kecil, namun perubahan yang sangat besar. Jika dulu kekuatan dalam tubuh Lan Xuanyu terbagi menjadi 2 bagian, kini ia merasa semua yang ada di dalam Lan Xuanyu benar-benar menjadi utuh, menyatu, dan harmonis. Kekuatan garis keturunannya beredar dengan sendirinya saat dia bernapas, dan ada inti di dalamnya. Garis keturunan yang tebal dan kuat itu tidak lagi mengeluarkan auranya secara tidak sadar seperti sebelumnya. Di permukaan, Lan Xuanyu lebih terlihat seperti orang biasa. Namun kenyataannya, kecemerlangannya lebih tertahan, dan tidak diketahui seberapa kuat dia dibandingkan sebelumnya. Hanya dengan berdiri di sana, dia memberi orang perasaan bahwa dia adalah inti dari langit dan bumi. Tang Le juga merasa aura garis keturunannya sepertinya dipengaruhi oleh aura Lan Xuanyu sendiri, menyebabkan perubahan yang aneh dan tak terlukiskan. Di bawah daya tarik ini, sebagian kegelisahan dalam darahnya tampak mereda. Memiliki 5 cincin memang berbeda, Tang Le menyipitkan matanya dan mengangguk. Ini lebih baik dari yang saya bayangkan. Sepertinya Anda mengalami beberapa petualangan. Saya pikir Anda perlu beberapa tahun lagi untuk mengumpulkan cukup banyak. Ya, saya menerima bantuan dari planet Shenluo. Akademi juga secara khusus mengizinkan saya membeli beberapa harta surgawi dan duniawi untuk dikonsumsi. Saya memakan Singular Velvet Sky Chrysanthemum, Blazing Delicate Apricot, dan Star Anise Mysterious Ice Grass. Semuanya berada pada level 100.000 tahun. Tang Le menyipitkan matanya, merasa bahwa nama-nama ini agak familiar baginya. Kapan kamu berencana mencoba Soul Refinement? Tang Le bertanya. Dia tidak memberitahu Lan Xuanyu bahwa dia sudah melanggar perjanjiannya dengan keluar kali ini, tetapi dia benar-benar harus segera kembali. Kapanpun oke, Paman Le, kamu bisa istirahat sebentar. Saya akan membawakan makan siang nanti, dan kita bisa mulai sore hari, kata Lan Xuanyu. Tang Le mengangguk dan berkata, oke, saya baik-baik saja dengan itu. Paman Le, mungkin aku akan kedatangan guru lain nanti. Bolehkah aku memperkenalkanmu padanya? Lan Xuanyu bertanya. Apakah dia seorang guru dari akademimu? Tang Le bertanya, sedikit mengernyit. Dia tidak terlalu tertarik bersosialisasi dengan orang asing. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia adalah guruku sejak aku masih kecil. Dia membimbing dan membimbing saya, dan tanpa dia, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang. Paman Le, dia juga sangat cantik. Tang Le terkekeh dan berkata, saya baik-baik saja jika bertemu dengannya. Apakah dia dari planet lain? Lan Xuanyu menjawab, tidak. Dia biasanya mengajar di Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, dan kadang-kadang datang mengunjungi saya dan memberi saya bimbingan. Tang Le berkata, oke, aku baik-baik saja dengan itu. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, guruku bukanlah pemburu bintang. Dia suka diam. Saat itu, komunikator jiwa Lan Xuanyu berdering, dan dia melihatnya dan tersenyum, lihat, kita baru saja membicarakannya dan dia menelepon sekarang. Setelah menghubungkan perangkat komunikasi, Lan Xuanyu dengan bersemangat berkata, Guru Nana, apakah Anda siap untuk datang? Mom, kapan saja tidak masalah. Saya punya guru lain di sini, Paman Le, yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Dia kebetulan ada di sini hari ini untuk membimbing saya dalam menempa. Mari kita makan siang bersama ketika Anda tiba. Tidak perlu menundanya ke hari lain. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, aku merindukanmu. Setelah menutup telepon, Lan Xuanyu tiba-tiba menyadari bahwa Tang Le yang duduk di seberangnya tampak agak linglung. Paman Le, ada apa? Guru Nana berkata dia akan datang. Dia memiliki kemampuan kontrol ruang yang kuat dan dapat berteleportasi ke sini langsung dari jauh. Kalian berdua adalah orang paling berkuasa yang saya kenal, kata Lan Xuanyu. Tang Le bertanya, apakah nama gurumu Nana?
Lan Xuanyu mengangguk dan bertanya, ada apa? Tang Le menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Saat Tang Le mendengarkan percakapan tersebut, dia merasakan keakraban khusus dengan nama Nana. Dia terkejut dan bahkan terharu. Dengan tingkat kultivasinya, dia memiliki intuisi tertentu, dan samar-samar dia merasa bahwa nama itu sangat familiar dan memiliki sentuhan yang aneh. Setelah menutup komunikasi, Nana sedikit mengernyit ketika mendengar muridnya mengundang Tang Le untuk bergabung dengan mereka. Dia sebenarnya tidak mau pergi. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang Tang Le sebelumnya dari Xuanyu, tetapi dia tidak pernah menyukai orang asing, dan satu-satunya orang yang dekat dengannya adalah Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Dia akan pergi ke Akademi Shrek hampir setiap bulan untuk membimbing mereka berdua, dan Tang Le akan datang untuk membimbing Lan Xuanyu dalam menempa setiap 6 bulan sekali, yang dia tahu. Alasan mengapa dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya juga karena ketika dia tahu bahwa Tang Le akan menemui Lan Xuanyu, dia sengaja menghindari bertemu dengannya. Baru saja, dia ingin menjadwal ulang dengan Lan Xuanyu, tapi dia bisa mendengar bahwa suasana hatinya sedang baik, terutama kalimat tentang merindukannya, yang berdampak besar padanya. Lagi pula dia juga merindukan pria kecil itu. Jadi dia memutuskan untuk pergi. Dia tidak sepenuhnya terputus dari dunia luar. Mereka baru saja akan makan siang bersama. Tangan kanannya meluncur ke depan dan cahaya perak terbentuk dengan tenang, dan dalam proses membuka portal, perasaan ilahi Nana tiba-tiba sedikit berfluktuasi. Secara tidak sadar, dia juga secara samar-samar merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih melangkah ke portal dan menghilang diam-diam dalam cahaya perak itu. Saat ini, Lan Xuanyu sedang memesan makanan. Paman Le dan Nana sedang makan siang bersamanya hari ini, jadi dia tentu saja memesan makanan terbaik. Enak dan mahal, dia pesan banyak. Sebelumnya, Paman Le sepertinya menikmati makan daging, sedangkan Guru Nana tidak terlalu menuntut makanan, tetapi lebih menyukai rasa yang lebih ringan, jadi Lan Xuanyu memesan berbagai hidangan untuk memenuhi preferensi semua orang. Saat Tang Le memperhatikannya sibuk, dia merasakan kedamaian. Meskipun kali ini terburu-buru, dia merasa semuanya sepadan ketika dia melihat Lan Xuanyu. Setiap kali dia melihatnya, dia bisa tenang dan kegelisahan di tubuhnya perlahan-lahan mereda. Paman Le, setelah ujian kelulusanku selesai, beritahu aku di mana konsermu akan diadakan. Saya ingin melihatnya secara langsung, kata Lan Xuanyu kepada Tang Le sambil tersenyum setelah melakukan pemesanan. Tentu, tapi, Xuanyu, dalam beberapa hari, saya mungkin tidak ingin bernyanyi lagi, jawab Tang Le. Tidak ingin bernyanyi lagi? Lan Xuanyu memandangnya dengan heran. Mengapa? Kamu bernyanyi dengan sangat baik, dan begitu banyak penggemar yang menyukaimu. Bahkan ibuku adalah penggemar setiamu. Tang Le tersenyum dan berkata, saya hanya merasa itu tidak terlalu berarti. Saat aku berhenti bernyanyi, aku akan menetap di kota Shrek, oke? Besar, itu luar biasa, Lan Xuanyu melompat kegirangan. Kalau begitu aku akan bisa sering bertemu denganmu. Dan ketika saya diterima di pengadilan negeri Akademi Shrek, saya akan belajar di sini untuk waktu yang lama. Saya juga berencana membawa ayah dan ibu saya ke kota Shrek di masa depan. Energi kehidupan yang kuat di sini sangat bermanfaat bagi tubuh. Anda pasti akan sangat senang tinggal di sini juga. Oke, Tang Le mengangguk. Saat itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan pandangannya beralih ke arah ruang tamu. Dan ke arah itu, cahaya perak menyala tanpa suara. Pertama, itu adalah titik perak, kemudian titik itu memanjang menjadi garis perak yang ditarik ke kedua sisi, dan akhirnya berubah menjadi gerbang cahaya perak. Lan Xuanyu baru saja menyadarinya, melihat pintu berwarna perak, dan dengan bersemangat berkata, Guru Nana ada di sini. Mata Tang Le bersinar karena sedikit keterkejutan. Dia bisa dengan jelas merasakan betapa stabil dan kokohnya elemen spasial yang terkandung di dalam pintu cahaya perak itu. Elemen spasial merupakan salah satu elemen paling ajaib dan ada di setiap sudut alam semesta. Cara membimbing dan menggunakannya dengan benar adalah mata kuliah wajib bagi para ahli tingkat dewa. Dan mampu memamerkan dan menggunakan elemen spasial dengan sangat stabil, dia adalah orang pertama yang dia temui setelah diselamatkan dan dibangunkan oleh Le Qingling. Dia baru menyadari sekarang bahwa Nana, Guru Lan Xuanyu, jelas tidak sederhana.
Saat itu, sebuah kaki panjang masuk, dan celana putih berpotongan 3 dimensi benar-benar menggambarkan kaki yang ramping dan indah. Begitu dia mengambil langkah, sosok menarik itu telah muncul dari pintu yang terang. Saat dia melangkah keluar dari pintu terang, dia menjadi fokus tatapan Tang Le dan Lan Xuanyu. Sejak dia memulai jalurnya sebagai penyanyi, Tang Le telah melihat banyak wanita cantik, termasuk Le Qingling, yang merupakan wanita paling cantik. Ada rumor tentang dia dan Le Qingling, tapi tidak peduli betapa cantiknya wanita yang dihadapi, dia hanya menatap mereka dengan tatapan tenang. Namun, ketika dia melihat kaki panjang melangkah keluar dari pintu cahaya perak hari ini, Tang Le merasa jantungnya berdetak kencang. Dia merasakan keanehan yang tak terlukiskan. Rambut panjang peraknya tergerai di belakangnya, tergerai secara alami, dan mata ungunya tampak lebih jernih daripada air danau Dewa Laut. Penampilannya yang memukau tidak pernah meninggalkan bekas penuaan, dan wajahnya yang cantik membawa senyuman tipis, tenang dan damai.